Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 1. Perhatikan di sini di sub 3, pertumbuhan hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Pembelajaran 1. Ayo mengamati pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, ini gambar ayam, anak-anak. Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Contohnya merpati, bebek, dan angsa. Ciri-cirinya hampir sama seperti ayam ya. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Ayam mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai dari telur sampai ayam dewasa. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah makanan, minuman, dan suhu udara karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi hujan. Apakah kamu memelihara ayam atau hewan lainnya di rumah? Contohnya burung perkutut. Burung perkutut memiliki tubuh yang lebih kecil jika dibandingkan dengan burung merpati. Suara burung perkutut sangat merdu. Kombinasi warna bulu perkutut ada yang berwarna coklat dan hitam serta ada yang putih. Pernahkah kamu mengamati gambar hias bermotif hewan? Misalnya pernah. Saya pernah melihat gambar hias bermotif hewan, yaitu ayam. Ayam memiliki kepala yang bulat. Badan ayam sedikit lonjong. Ayam memiliki mata dan paruh. Ayam juga memiliki jengger di atas kepalanya. Ayam juga memiliki ekor. Kaki ayam ada 2. Jari kaki ayam memiliki kuku yang tajam. Di pergelangan kakinya ada taji. Ayo berkreasi. Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada. Nah, di sini ada contoh garis, anak-anak ya. Nah, macam garisnya seperti ini, horizontal, vertikal, melengkung. Perhatikan cara menggambar hias dengan motif hewan. Nah, di sini ada contoh hewan dari anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Pernah? Nah, dilihat ya, di atas adalah cara menggambar hias dengan motif hewan. Anak-anak dapat menggambar dengan garis dan bidang sesuai dengan daya ciptamu. Nah, ini bisa kalian contoh nanti kalau misalnya disuruh gurumu untuk menggambar ya anak-anak ya. Langkah-langkahnya seperti itu.
Jadi ayam itu digambar dulu kepalanya, kemudian badannya sampai menjadi anggota badannya lengkap ya, dan juga terus terakhir harus diwarnai biar gambarnya menjadi bagus. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, di sini ada 2 kandang. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, jawabnya ada 2 kandang ya, disimpan jadi di kandang 1 ada 10 dan di kandang satunya lagi ada 10. Jadi jumlahnya semua 20. Ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Kalau sudah masuk di perkalian itu agak sulit anak-anak ya. Jadi anak-anak harus memperhatikan betul, jangan sampai keliru menuliskannya ya. 2 kali 10 itu berarti sama dengan 10 ditambah 10. Jawabannya sama dengan 20 ya. Perhatikan nanti kalian supaya bisa mengerjakan soal penjumlahan berulang ya, untuk mengerjakan perkalian. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, nah kandangnya Udin ada 3, masing-masing berisi 12, sehingga 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Ditulis dalam perkalian adalah 3 kali. 3 kali itu menandakan kandangnya. Ingat-ingat ya, yang depan itu menandakan kandangnya 3. 3 itu angka 3 itu karena kandangnya ada 3. 3 kali 12. Nah, 12-nya itu berarti sebanyak 3. Sama dengan 36. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. 12 sama dengan 10 ditambah 2. Kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya. 3 kali 10 ini 3 kali 10 sama dengan 30. 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 36. Ini cara kedua. Jadi anak-anak bisa menggunakan cara pertama dan juga cara yang kedua. Yang penting jawabannya itu sama dan juga anak-anak itu paham ya. Misalnya bisanya cara yang pertama aja Bu, tidak apa-apa. Yang penting jawabannya itu betul ya. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Nah, diperhatikan di sini kandangnya ada 4. Setiap kandang berisi 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60. Nah, ini 15 sama dengan 10 ditambah 5. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4. Lalu jumlahkan hasilnya. Karena kandangnya ada 4, sehingga di sini 4 kali 10 dan juga 4 kali 5 ya. Jadi 15 tadi kan sama dengan 10 ditambah 5. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40 dan 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian kita susun ke bawah, kita jumlahkan 40 ditambah 20 sama dengan 60 ya. Dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, di sini anak-anak kadang sering bingung. Ya anak-anak ya, perhatikan ya di sini. Ini agak sulit ini.
anak-anak harus paham. Di sini anak-anak harus paham kata-kata yang dua, anak-anak ya. Yang di depan ini menandakan kandangnya. Kandang, ya. Jadi 2 kali 3, oh kandangnya itu berarti ada 2. Sehingga di sini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Di sini 3 kali 2, kandangnya ada 3. 1, 2, 3 ini kandangnya. Berarti sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Anak-anak juga bisa memberikan contoh seperti ini ya. Misalnya ibu punya 3 kali 1. Nah biasanya anak-anak kalau sakit kan minum obat 3 kali 1. Nah 3 kali 1 itu pagi 1 ditambah siangnya 1 ditambah sorenya 1, sehingga jawabannya 3. Ya kan? Kalau dokter memberi petunjuk, ini obatnya diminum 3 kali 1. Berarti anak-anak harus minumnya pagi, siang, dan malam. Tapi kalau ada petunjuk obat yang tulisannya 1 kali 3, berarti dalam satu waktu pagi saja, pagi langsung minum 3 obat. Nah bedanya di situ anak-anak ya. Ini sering keliru. Biasanya anak-anak sering keliru di sini, belum paham. Jadi yang 1 ini menandakan 1 kali minum langsung 3. Sedangkan yang di sini 3 ini itu pagi diminum 1, siang diminum 1, dan sorenya atau malamnya diminum 1. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu kadang anak-anak yang sering keliru, perhatikan ya. Apalagi pelajaran ini baru dimulai di kelas 3. Di kelas 2 dulu belum. Nah, jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Contoh lainnya adalah 5 kali 4 sama dengan, nah perhatikan lagi, 5 kali 5. 5 itu berarti kandangnya sejumlah 5. Dilihat, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 kan sama dengan 20 ya. Kemudian 4 kali 5, perhatikan 4 kali 5 yang di depan itu 4. 4 itu menandakan kandangnya ada 4. Sehingga 4 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jawabannya itu sama 20-nya. Cuma penjumlahannya yang berbeda anak-anak ya. Di sini sulit. Jadi anak-anak harus betul-betul memperhatikan soal penjumlahan berulangnya ya. Jadi 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Kalau jawabannya sama, 5 kali 4 20, 4 kali 5 juga 20. Tapi teknik penjumlahannya, penjumlahan berulangnya itu yang tidak sama ya. Itu yang harus diperhatikan. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. 2 kali 210 sama dengan sifat pertukaran perkalian 2 kali 120 sama dengan 120 kali 2. 210 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 0. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. 2 kali 400, 2 kali 200 sama dengan 400. Jadi yang kita kalikan 2 kali 2 kan 4. Kemudian 0-nya 2 itu kita tambahkan di belakangnya. Seperti itu juga bisa. 2 kali 10, nah 2 kali 10 itu anak-anak mengalikannya 2 kali 1. 2 kali 1 kan jawabannya 2, tinggal menambahkan 0-nya cuma 1. Sehingga 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian kita susun ke bawah, 400 ditambah 20 sama dengan 420. Cara lainnya 210 dikali 2 dengan cara bersusun pendek. Bersusun pendek ini biasanya lebih mudah anak-anak ya. Biasanya kalian mungkin lebih paham di sini. Jadi di sini 0 kali 2. Yang pertama ini, atau bisa juga 2 kali 0. Nah, itu sama dengan 0. Semua yang dikalikan 0 itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Kita tulis 2.
Dan yang berikutnya terakhir, yang ketiga adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tuliskan depannya 4. Nah, cara ini biasanya lebih mudah anak-anak. Jadi kalian bisa memilih cara pertama atau cara kedua. Jawabannya sama 420. Tapi kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian lebih paham ya. Nah, sekarang tugasnya kalian nanti selesaikan soal perkalian berikut sesuai contoh. Ada soal A, B, C. Kalian bisa mengerjakannya dengan yang kalian pahami. Mungkin dengan yang bersusun ke bawah tadi lebih mudah, bisa seperti itu ya. Dikerjakan dengan caranya. Begitu anak-anak ya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk anak-anak semua dan semoga anak-anak bisa mengerti dan paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.